Sahabatku dalam Tuhan, terpujilah Tuhan, sungguh besar dan ajaib perbuatan-perbuatan Tuhan. Kasih-Nya yang tak terhingga selalu dianugerahkannya kepada kita. Bersyukur atas semua yang Tuhan lakukan dalam hidup ini. Makanya, jangan pernah beralih dari tuntunan Tuhan. Mari, hari ini kita berjalan dalam tuntunan Tuhan melalui firman-Nya. Kita akan baca dan renungkan firman. Sebelum itu, mari berdoa. Ya Bapa, kami butuh firman-Mu, sebab kami sadar manakala kami berjalan tanpa tuntunan Tuhan melalui firman, kami akan salah arah, dan bahkan kami akan gagal, kami akan binasa. Dalam kesadaran iman itulah maka saat ini kami sangat membutuhkan firman-Mu. Makanya kami akan baca renungkan firman. Biar roh Tuhan yang singkapkan kebenaran firman, jamah telinga kami supaya punya kepekaan mendengar firman. Jamah hati kami supaya kami punya hati yang siap menerima firman dan bahkan siap melakukan firman di hidup ini. Ya Allah Roh Kudus, ke dalam kuasa-Mu hamba serahkan. Bertindaklah ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, firman yang menjadi daging. Haleluya. Amin. Kita akan baca bagian firman saat ini dari Keluaran 18 ayat 21 dan 22. Sekali lagi, Keluaran 18 ayat 21 dan 22, begini dikatakan, di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu. Tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian, mereka meringankan pekerjaanmu dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Demikian firman Tuhan. Sahabatku di dalam Tuhan, tema renungan hari ini adalah pendelegasian yang bersyarat. Pendelegasian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemberian wewenang dan tanggung jawab kepada orang lain. Musa dalam kepemimpinannya yang bergantung kepada Tuhan, ini kepemimpinan yang sangat luar biasa. Tapi ada titik lemah yang dilakukan oleh Musa, yaitu dia melakukan pekerjaan secara sendiri. Dan oleh sebab itu dia dinasihati oleh Yitro, mertuanya, agar jangan melakukan sendiri. Sebab itu akan melelahkannya dan juga melelahkan bangsanya. Hendaklah ada pendelegasian kepada yang akan memimpin 1000 orang, memimpin 100 orang, memimpin 50 orang, dan memimpin 10 orang. Dan pemimpin-pemimpin ini diberi tanggung jawab untuk mengadili perkara-perkara yang kecil dan perkara-perkara yang besar dihadapkan kepada Musa. Sehingga pekerjaan Musa diringankan dan secara bersama bertanggung jawab dalam kepemimpinan masing-masing.
ayat 21b dan ayat 22 itu mencatat. Dan oleh sebab itu pendelegasian bukan asal jadi, bukan sembarangan, bukan tiba saat tiba akal, tapi pendelegasian itu dilakukan. Firman Allah katakan ada syarat. Di ayat 21a dikatakan Musa disuruh untuk mencari atau memilih orang dengan syarat pertama, takut akan Allah. Artinya rasa hormat kepada Allah, kagum, pasrah, dan berserah sungguh kepada Tuhan. Yang kedua, orang yang cakap. Cakap artinya mempunyai kemampuan dan kepandaian untuk mengerjakan sesuatu. Dia sebagai pekerja keras. Yang berikut, orang yang dapat dipercaya. Artinya ucapannya sejalan dengan perbuatan, jujur, baik, berintegritas, dapat menyimpan rahasia jabatan. Yang berikut, orang yang benci pada pengejaran suap, artinya orang yang tidak mengedepankan materi dalam pelayanan, tidak berjiwa materialistis. Sahabatku di dalam Tuhan, kebenaran firman ini disampaikan kepada kita sebagai keluarga Kristen, sebagai orang tua, perlu ada pendelegasian tugas, suami istri, orang tua, anak. Demikian juga di kantor, di tengah jemaat, di tengah masyarakat, supaya tugas kerja tidak hanya terpusat pada satu orang. Sebab kalau terpusat pada satu orang, akibatnya pekerjaan, pelayanan akan terhambat. Pendelegasian tugas dan tanggung jawab dilakukan untuk kelancaran, kecepatan, keberhasilan pelayanan dan pekerjaan yang dilakukan. Dan yang mendapat kepercayaan tanggung jawab diingatkan oleh firman agar tetap hidup berintegritas. Firman ini juga disampaikan dalam persiapan mengakhiri periode pelayanan dan persiapan pelaksanaan pemilihan di semua aras pelayanan Gereja Masehi Injili Minahasa. Ini menjadi pedoman bagi kita, sehingga yang terpilih sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan dan meyakini bahwa semua yang terpilih adalah oleh karena Tuhan, dari Tuhan dan kepada Tuhan. Bagi Tuhanlah kemuliaan kini dan sampai selamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman, dan sebelum kita akhiri pelayanan ini, mari kita berdoa. Ya Bapa, firman telah diberitakan, kami percaya firman yang diberitakan, firman itu punya kuasa, sebab firman itu bersumber dari Tuhan. Dan karena firman itu penuh kuasa, apa yang diberitakan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Biar kebenaran firman ini memperlengkapi kami dan mengubahkan kami. Dan untuk itu Tuhan sanggupkan kepada semua yang mendengar renungan firman ini, supaya sungguh-sungguh kami hidup dari dan di dalam kebenaran firman. Dan Tuhan terus perlengkapi kami sebagai perangkat pelayanan, sebagai warga gereja, sebagai warga masyarakat yang ada di bangsa ini, yang ada di Sulawesi Utara, di kabupaten kota, dan bahkan yang ada di mana saja. Tuhan terus perlengkapi kami,
supaya kami dapat melaksanakan tugas tanggung jawab kami di tengah pelayanan di jamaat, di kantor, di perusahaan, di mana saja kami bekerja. Kami dapat mendelegasikan tugas kerja sehingga semua akan jalan dengan lancar, sukses, dan nama Tuhan dimuliakan. Tuhan tolong dalam persiapan mengakhiri periode pelayanan sekaligus akan melaksanakan pemilihan di semua aras di wilayah pelayanan Gereja Masehi Injili di Minahasa. Tepatnya untuk pemilihan di aras Kolom akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober nanti, dan pemilihan calon komisi kategorial BIPRA tanggal 17 Oktober. Kami mohon Bapa dalam nama Yesus, biar Engkau nyatakan kuasa-Mu, supaya semua yang mau dilakukan oleh gerejamu melalui badan pekerja, melalui panitia yang ada, semua dapat dilakukan karena ada Tuhan yang turun tangan, ada Tuhan yang campur tangan. Semua jalan dengan sukses, lancar, nama Tuhan dimuliakan. Dan Tuhan berkati semua anggota sidi jamaat supaya dapat mempersiapkan diri. Mereka sungguh-sungguh mempersiapkan waktu yang terbaik sehingga pelaksanaan pemilihan semua dapat dilakukan karena dihadiri oleh anggota sidi jamaat. Nyatakan kuasa-Mu Bapa demi kemuliaan nama-Mu. Berkati tim multimedia Bukit Moria Rike ini. Tuhan pakai terus melaksanakan pemberitaan melalui YouTube Gemim Bukit Moria Rike ini. Terpuji nama-Mu Bapa, dan semua yang dengan tekun setia mengikuti pelayanan ini biar diberkati Tuhan, dan Tuhan jugalah yang tolong supaya kami dimenangkan di tengah pandemi COVID-19 ini. Biar Tuhan Allah yang bertindak supaya dari hari ke hari semakin berangsur sirna dari muka bumi, sehingga kami dapat hidup aman tentram tanpa dibayang-bayangi oleh virus corona. Nyatakan kuasa-Mu Bapa demi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Terima kasih. Saudara tetap mengikuti pelayanan ini. Kamu hebat dan luar biasa karena kamu berharga dan mulia di mata Tuhan. Tuhan mengasihimu. Shalom, salam sehat dan tetap sehat. Tuhan menjaga dan menyelamatkanmu. Amin. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel Gemim Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.